Apabila terdapat gejala, kemungkinan membutuhkan atropin secara intravena atau pemasangan pacemaker sementara melalui transkutan untuk meningkatkan laju konduksi atau menurunkan fungsi saraf vagus. Pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil, apabila penggunaan atropin atau pacemaker sementara belum dapat membantu mengembalikan ritme jantung normal, maka dibutuhkan pemasangan pacemaker secara permanen untuk mengontrol sistem konduksi dan ritme jantung. Kontraksi normal jantung dalam memompa darah terjadi akibat adanya jalur konduksi yang dialirkan dari atrium menuju ke ventricle melalui sistem konduksi jantung. Pada beberapa kondisi, aliran konduksi dari atrium ke ventricle dapat terganggu, yang bisa menyebabkan aliran konduksi melambat atau bahkan terhenti. Terganggunya aliran konduksi atrium ke ventricle tersebut disebut dengan atrioventricular block atau AV block. AV block dapat disebabkan karena kondisi patologis yang secara langsung menyerang struktur sistem konduksi, seperti fibrosis atau sklerosis pada struktur sistem konduksi yang mengganggu jalur konduksi impulsnya. Fibrosis atau sklerosis yang terjadi bersifat idiopatik, yang tidak diketahui penyebabnya, dapat terjadi karena proses penuaan. Contohnya sklerosis pada sistem konduksi jantung seperti Leff disease dan Lenegres disease pada lansia. Faktor fisiologis terhadap sistem saraf autonomik juga dapat meningkatkan risiko AV block, seperti yang terjadi pada peningkatan saraf vagus pada atlet, yang dapat memperlambat aliran konduksi jantung. Kondisi lainnya, penyakit coronary artery yang disebabkan oleh plaque atherosclerosis menyebabkan suplai darah dan oksigen ke sistem konduksi jantung berkurang, dan pada akhirnya menyebabkan scar atau luka pada sistem konduksi yang kemudian mengganggu atau menghambat aliran konduksi. Kondisi seperti ini dapat ditemukan pada pasien dengan acute myocardial infarction. Penyebab lain AV block adalah penggunaan obat golongan beta blocker, calcium channel blocker, atau overdosis pada digoxin yang dapat menurunkan laju konduksi jantung. Serta kondisi lainnya yang pernah dilaporkan menyebabkan AV block, misalnya kondisi iatrogenik akibat tindakan bedah jantung seperti mitral valve replacement akibat kemungkinan cedera pada pembuluh darah yang menyuplai sistem konduksi. Penyakit infeksi yang menyebabkan inflamasi pada miokardium dan menyerang sistem konduksi seperti pada endokarditis, Lyme carditis, atau acute rheumatic fever, abnormalitas elektrolit seperti hiperkalemia yang mengganggu proses konduksi, penyakit endokrin seperti penyakit tiroid, serta penyakit neuromuskular seperti myotonic dystrophy juga dilaporkan dapat meningkatkan risiko kejadian AV block. AV node merupakan struktur yang paling umum terdampak oleh AV block. Selain itu, pada beberapa kasus, struktur di bawahnya atau daerah infranodal yaitu bundle of His serta percabangannya juga bisa terdampak. Berdasarkan derajat keparahannya, AV block terdiri atas first degree AV block, second degree AV block yang terbagi atas Mobitz tipe 1 dan tipe 2, serta third degree AV block atau complete heart block. Ketiga jenis AV block ini dapat dibedakan berdasarkan fitur EKG-nya. Pada first degree AV block, terdapat pemanjangan interval PR lebih dari 0,20 detik atau 5 kotak kecil secara konstan. Dan pada derajat tinggi first degree AV block, interval PR bahkan bisa melebihi 0,30 detik. Pemanjangan interval PR ini menandakan terjadinya perlambatan konduksi AV node. Pada setiap siklus jantung normal, satu gelombang P yang berasal dari impuls atrium diikuti oleh satu gelombang kompleks QRS yang berasal dari impuls ventricle atau dengan rasio P QRS 1:1. Namun, pada second degree AV block terdapat drop beat, yaitu tidak semua impuls dari atrium diteruskan ke ventricle, sehingga menunjukkan jumlah P lebih banyak dibanding QRS, atau dengan rasio P QRS lebih dari 1:1. Karakter utama pada Mobitz tipe 1 atau tipe
Wankebach adalah terjadi pemanjangan interval PR secara bertahap atau progresif sebelum munculnya drop beat. Pemanjangan interval PR bertahap ini juga menyebabkan ritme pada Mobitz 1 irregular sebelum terjadi drop. Pada Mobitz tipe 2 atau high block, interval PR bersifat konstan sebelum terjadinya drop beat. Struktur yang umum terdampak pada Mobitz 2 adalah bagian infranodal, terutama bundle of phase, yang dapat menunjukkan pelebaran kompleks QRS. Pada third degree AV block atau complete heart block, konduksi normal dari atrium ke ventricle seluruhnya terhenti akibat hilangnya sinkronisasi atrium dan ventricle atau terjadi AV dissociation. Irama yang muncul pada EKG third degree AV block berasal dari irama pengganti atau escape rhythm yang berasal dari area AV junction atau ventricle. Gejala pasien AV block bergantung pada tingkat keparahan. Pasien dengan first degree AV block dan Mobitz tipe 1 umumnya tanpa gejala atau asimptomatik. Apabila pasien AV block mengalami hipoperfusi akibat bradikardia, pasien dapat menunjukkan gejala pusing, fatigue, intoleransi olahraga, dyspnea sampai sinkop. Akibat ritme yang irregular, pasien Mobitz 1 juga dapat menyebabkan gejala palpitasi. Pasien dengan sinkronisasi atrium dan ventricle yang terganggu seperti pada derajat tinggi first degree AV block dan third degree AV block, gejala gagal jantung seperti fatigue, dyspnea atau ortopnea, ditambah dengan pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya denyut nadi di area vena jugular, serta munculnya gelombang Canon A, dapat terlihat terutama pada third degree AV block. Pada kondisi yang sangat parah ketika terjadi asistol, tanpa adanya aktivitas jantung, dapat menyebabkan aliran darah berkurang drastis dan menyebabkan sindrom Stokes-Adam, yaitu kehilangan kesadaran akibat berkurangnya cardiac output, serta potensi terjadinya cardiac arrest atau gagal jantung. Selain EKG, pengecekan tanda atau gejala bradikardia tidak stabil akibat hipoperfusi, seperti ketidakstabilan tekanan darah atau denyut jantung, atau pemeriksaan hemodinamik, juga perlu dilakukan pada pasien yang tersuspek AV block. Pemeriksaan lainnya yaitu pengecekan lab seperti fungsi ginjal, fungsi hati, kadar troponin, titer antibodi, kadar elektrolit, arterial blood gas, atau fungsi tiroid, serta pemeriksaan riwayat penggunaan obat pasien dan pemeriksaan lainnya dilakukan sesuai dengan suspek etiologi tertentu yang mungkin muncul pada pasien AV block. Penanganan AV block tergantung pada kondisi klinisnya. Apakah menyebabkan hemodinamik stabil atau tidak stabil? First degree AV block dan Mobitz 1 memiliki resiko klinis rendah dan umumnya tidak membutuhkan penanganan lanjutan, terutama pada pasien yang asimptomatik tanpa abnormalitas EKG lainnya. Namun, pada pasien yang disebabkan penggunaan obat, maka kemungkinan membutuhkan monitoring EKG rutin serta manajemen penggunaan obat seperti dosis atau pemberhentian jika diperlukan. Mobitz 2 dan third degree AV block yang memiliki resiko klinis tinggi terjadi hemodinamik tidak stabil sehingga membutuhkan monitoring jantung secara kontinu menggunakan monitor Holter. Apabila terdapat gejala, kemungkinan membutuhkan atropin secara intravena atau pemasangan pacemaker sementara melalui transkutan untuk meningkatkan laju konduksi atau menurunkan fungsi saraf vagus. Pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil, apabila penggunaan atropin atau pacemaker sementara belum dapat membantu mengembalikan ritme jantung normal, maka dibutuhkan pemasangan pacemaker secara permanen untuk mengontrol sistem konduksi dan ritme jantung.